sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal dan di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Allah menegakkan keadilan. Sekali lagi, Allah menegakkan keadilan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana firman Tuhan datang boleh berbicara kepada Nabi Yeremia supaya boleh menyampaikan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda, atas setiap tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga Allah menegaskan bahwa apa yang terjadi yang mereka alami itu bukanlah suatu penghukuman yang sangat besar dalam hidup mereka, namun itu adalah suatu rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekalipun pengalaman kalah dari musuh, bahkan ditawan dan dibuang ke dalam negeri musuh yang seolah itu adalah kecelakaan besar, namun ternyata di mata Tuhan itu bukan akhir segalanya, bahkan itu bukan suatu kecelakaan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda, itulah suatu hal kecil yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, yaitu sebagai tanda Allah boleh menegakkan keadilan. Karena
ketidakbenaran mereka. Kita melihat Bapak Ibu dari ayat ke-26 sampai dengan ke-35, bagaimana bunyi firman Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, menjelaskan bahwa apa yang mereka alami itu semua karena ketidaktaatan bangsa itu. Itu semua karena kedegilan hati mereka. Itu semua karena mereka telah melupakan Allah, bahkan menajiskan bait suci dengan membuat patung-patung pengorbanan. Sekalipun Allah tidak memerintahkan itu kepada mereka, namun mereka membuat itu mendukakan hati Tuhan. Sehingga Bapak Yesus terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berulang kali Tuhan melalui Nabi Yeremia telah memberitahu kepada umatnya Yehuda bahwa pembuangan ke Babel merupakan rancangan Tuhan demi menegakkan keadilannya. Namun kita melihat di mana ketika Allah boleh menegakkan keadilannya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya, yang dimana umatnya yang berdosa memang harus dihukum. Namun sekalipun umatnya itu berdosa, dikatakan bahwa dalam ayat ke-12 sampai dengan ke-35 dipaparkan bagaimana dosa-dosa mereka yang sangat gamblang diceritakan dalam ayat ke-26 sampai dengan ke-35. Semua itu karena ketidak mengasihi mereka kepada Allah. Mereka tidak memiliki kasih lagi kepada Allah. Mereka telah melupakan Allah, yang itu adalah Allah yang sungguh mengasihi kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembuangan ke Babel harus dilihat adalah suatu bentuk kasih daripada Allah. Kalau kita melihat, inilah suatu penghukuman yang sangat besar kepada bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda, di mana mereka harus diperbudak, ditawan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Namun ini suatu bukti kasih Allah kepada mereka untuk mengingatkan, menegur mereka supaya mereka boleh berbalik kepada Allah. Jika Allah tidak melakukan ini, maka bangsa itu akan semakin melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan hari ini kita mau belajar bagaimana Allah boleh mengasihi kehidupan kita. Allah tegak di tengah-tengah kebenaran itu. Allah tidak pernah menyimpang dari kebenaran itu. Allah merindukan kita melakukan kebenaran itu. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mulai menyimpang daripada jalan Tuhan, Allah mengutus Nabi Yeremia menyampaikan apa kesalahan mereka dan apa yang mereka harus perbuat. Namun kita melihat kedegilan hati mereka, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Malah mereka menolak itu dan melakukan hal yang lebih jahat lagi di mata Tuhan Allah. Sehingga Allah perlu tuntangan menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa Israel, dengan Allah mendatangkan bangsa-bangsa yang lain boleh mengalahkan mereka, sehingga memperbudak mereka, sehingga mereka mengalami penyiksaan, penderitaan. Namun semua itu bukan karena Allah tidak mengasihi bangsa itu, namun Allah telah memberikan mereka suatu pembelajaran bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan mereka, mengajarkan mereka supaya tidak terlena dengan kuasa dunia ini, supaya mereka boleh kembali melihat Allah, memandang Allah sumber kasih itu, sumber dari segala yang mereka memiliki, bukan malah berarti meninggalkan Allah. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa Yehuda, bangsa Israel, ketika mereka meninggalkan Allah, penghukuman terjadi dalam kehidupan mereka. Allah setia, Allah adalah Allah yang adil. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mencoba-coba untuk boleh mendukakan hati Tuhan. Allah rindu kita melakukan hal yang benar di hadapannya, sehingga Allah akan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita lewat pertolongannya yang luar biasa,
bukan lewat penghukuman karena ketidaktaatan kita. Namun mari kita boleh merindukan kasih Allah nyata dalam hidup kita, karena kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pertolongannya akan boleh menuntun melingkupi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Yesus terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir renungan ini saya mau katakan kepada kita, terus lakukan apa yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Jangan pernah berusaha melakukan atau mendukakan hati Tuhan. Itu akan berdampak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan mengalami penghukuman. Namun biarkan berkah, anugerah, pertolongan, bahkan cinta kasih Allah boleh memenuhi kehidupan kita. Lewat kita yang mau setia, boleh berada di dalam koridor Allah. Maka kita akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau ya Bapa. Itu yang perlu kita katakan kepada Tuhan. Bukan malah berarti melupakan Tuhan Allah, sehingga kita mengalami anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami telah merasakan anugerah pertolongan Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh terus berada di dalam kasih daripada Tuhan Allah, dan boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, menjadi kerinduan kami untuk berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.